Apa? Itu. Sampean nikah sama suaminya tahun berapa? 2018. 2018 menikah. Terus papernya sampean berapa lama? Paperku 2011. Aku plane paper. Sampean paper itu 2011, nikah 2018, terus Iya. punya anak 3. Nah, Terus apply setelah nikah kan apply dependennya kapan? iya. Ya itu, habis nikah Maret itu. 2018. Maret kan 2018 Maret kan nikah. Heeh. Habis nikah, terus itu ada konflik itu katanya. Jadi ini diundur. Habis itu visaku turun 2023 tanggal 20 bulan 1 Januari. Visanya turun. Ya, tanggal 20 itu. Tanggal 20 Januari. Terus? Itu turun. Lah ya, turun visaku. Loh, kok sekarang baru bikin KTP? Januari ya, Januari. Lah sekarang bulan apa? Januari. Sekarang kan bulan apa? Juni. Yo, lah ya berarti wis 5 bulan loh visa sampean turun, sampean belum gawe KTP. Kan aku kan masih suruh keluar dulu dari Hong Kong. Terus kapan sampean keluar Hong Kong? Bulan April itu. Oh. Mei itu. Jadi bulan Mei aku keluar. Jadi visanya Itu sebentar gantian ngomongnya. Jadi visa sampean turun itu Januari. Tapi sampean dikasih tahu suruh keluar dulu. Iya, Lah sampean Dari keluarnya bulan April. bulan Mei loh, bulan Mei. Sampean keluarnya Mei. Terus balik ke Hong Kong lagi Juni tanggal 4. berarti sampean sebulan di rumah. Iya, Di rumah Indonesia. di rumah Indonesia 1 bulan. Terus anaknya sampean? Ya, aku bawa semua. Anaknya sampean sama bawa semua, paspornya pakai apa? Paspor Indonesia, anakku. Oh. Semua. Paspor Indonesia. Tapi visa sampean yang lembaran itu Januari udah keluar. Udah. Oh. Januari tanggal 20 itu keluar visaku itu. Oh, Januari sudah keluar itu, terus sampean suruh Iya. keluar. Udah keluar itu, habis itu aku apply paspor ke konsulat itu nunggu Oh, iya. 1 bulan anakku tok Loh. Enggak. Paspornya sampean pastinya kan sampean bikin paspor sampean juga kan? Paspor sampean Iya, kan- orang 4, anakku 3 terus aku Oh. paspor. Terus? Jadi ini lama 1 bulan lebih. Oke, 1 bulan ya, 4 paspor 1 bulan. Terus pulang Indonesia semua. Iya, pulang semua sama suamiku. Oh, sama suami sekalian. Sama sekalian. Orang 5. Oke, sekalian pulang sebulan, habis pulang dari Indonesia baru balik ke Hong Kong. Visanya sampean udah kan Januari udah keluar toh, terus tinggal Udah, bikin KTP. Iya. Tapi anak sampean harus 3 ya. Nah, Iku sengaja apa memang bikin 3? ya bikin 3 rezeki. Lah yang di Indonesia berapa? 2. Bayuh 5 anak sampean berarti. Ini terus aku ini hamil 8 bulan ini. Bayuh 5. Berarti Indonesia 2, Hong Kong 3, sekarang hamil lagi 1, 4. Hah? Iya, Ibu sih. Iya, 6. Makanya visa sampean di proof soalnya sampean menghasilkan anak 3 mau 4. Loh iya. Anaknya 1 belum tentu loh diterima KTP-nya, visanya. Anak 3. Nah, Anak 3 kemarin punya aku malah anaknya 5, 6, 1. Dia dapat permanen juga terusan akhirnya. Dari OS paper terus permanen. oh ini anakku 3-3-nya dulu dari 3-3-nya dulu dia dia lahir terusnya apa yang Pak terus ditanda tangani langsung
tanda tangani, dia langsung permanen. Bukan ikut aku, ikut bapak Anak 3. itu. Hmm. Akte itu apa? Apa? Established itu loh kak, semua. Establish. Apa itu? Gak tahu apa itu. Establish. Iya itu. Establish itu lahir di Hong Kong. Establish itu berdiri di Hong Kong. Jadi dia dilahirkan di Hong Kong gitu. Establish in Hong Kong. Enggak, soalnya kan ada banyak yang anak-anak nganggep paper nggak dapet. Yo dapet, bikin anak yang banyak nanti lama-lama juga dapet. Sampai nih ngenteni petang tahun tuh. 2018 sampai menikah terus apply kan. Kemarin juga ada yang cerita gitu, anaknya baru 1, tak kongkon bikin anak yang banyak pasti dikasih sama orang Hong Kong. Loh yang 1 loh, ini bener loh, ini nggak bohong. Saya 2 cerita loh mbak, sampein aja 3, sampein 3, ini mau dapat 4. Lah yang sekarang yang saya sudah jadi permanen 2019 kemarin, anaknya 5. Anaknya 5, lahir di Hong Kong semua. Ya Allah, tuh rezeki 5 anaknya. Iya, sekarang bapaknya kena sakit jantung. Ya Allah, orang Hong Kong. Iya, bapaknya orang Hong Kong, ibunya sama kayak sampean orang Indonesia kita. Tai KC ku waktu aku kerja di hotel, waktu aku kerja jadi cleaning service, dapat permanen juga. Tapi temanku itu kak ya katanya gini, tanya aku, kok kenapa ya ke KTP kok gak turun-turun. Dia itu dulu ke kak, dia pernah di penjara, dia kan US dulu. Oh kak, dia dulu beli KTP. Oh. Majikan ya. Terus dia buat kerja di restoran. Habis itu dia ketangkep gitu loh. Di booking nih temennya terus ditangkep terus di Thailand di penjara 1 bulan. Terus di CSI 1 bulan, habis itu dia dapat paper. Nah, keluar. Nah, ya itu catatan kriminal. Sampean kriminalnya apa yo? Nggak ada. Ayo wes. Suruh bikin paper itu aja aku. Suruh bikin anak yang banyak temennya. Nggak bisa, udah dia pacaran udah hampir 23 tahun kok sama orang Nepalian. Tapi nggak dapat anak. Belum. Katanya gini, kok kenapa ya mbak bisa aku nggak turun-turun kok lama ya jadi ya. Tapi ya banyak tabungannya bojoku itu ya banyak loh mbak, tapi kok nggak turun-turun ya visa aku. Ya kriminal. Ya nggak tahu aku gitu. Ya kriminal dan nggak punya anak, suruh bikin anak. Oh nggak tahu katanya itu suaminya tuh tabungannya ya banyak loh katanya. Nggak mesti, nggak mesti anak. Tabungan banyak pun nggak jamin karena dia juga kriminal. Makanya orang Hong Kong itu takut sama sekali sama penjara. Oh gitu ya. Ya orang Hong Kong melawan hukum itu bukan takut penjaranya. Takut kayak gitu kalau apply semuanya nggak approve, apalagi rumah pemerintah. Oh gitu ya kak. Oh iya. Katanya, kok aku ini suamiku kerja gajinya katanya 35, 1 bulan 35, kok gak turun-turun ya bisa aku hampir 2-3 tahun gitu. Ya nggak tahu aku mbak, aku bukan imigrasi aku. Iya. Suruh bikin anak sama sabar. Katanya kok lama tuh. Gajinya bojoku ya banyak, perutku ya ada katanya. Nasibmu nggak apik mbak, paling ngono ae. Kalau bojoku ya gajinya ya nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Wis nggak usah diomongin. Yang penting sampean dapat. Soalnya gini loh mbak. Dia kan ngelihat. Yang pertama gajinya suami sampean segitu. Kemudian anak sampean 3, ya kan? Kalau sampean nggak dikasih KTP kan yo kasihan. Gitu ya. Loh lah iya bener nggak? Sampean kan nggak bisa kerja kalau nggak ada KTP. Nggak bisa kerja. Nah tapi begitu dikasih visa ada KTP kan sampean bisa kerja, bisa bantu, bisa didik anaknya. Gitu ya kak. Terus habis didik anaknya nanti anaknya sampean kan jadi generasi penerusnya Hong Kong. Oh gitu ya kak. Lo nggak coba sampean pikir. Oh iya. Ya kak. Mereka kan establish di Hong Kong, mereka lahir di Hong Kong. Mereka bakal bangun orang di Hong Kong. Hong Kong kan udah banyak ditinggalin orang Hong Kongnya sendiri. Makanya
teman sampean suruh bikin anak yang banyak biar dia ACC. Oh Kak anu dulu itu katanya dia itu dia dulu pernah punya anak tapi ya ame Jabami ya Kak Sandro Keguguran. dibuang nggak mau. Oh. Berarti masih Dia bisa punya dong. Pertama kali dia punya anak terus di 3 bulan atau 4 bulan loh terus dibuang. Aborsi gitu katanya. Oh iya, suruh bikin katanya nggak mau. Tapi aborsinya resmi apa ilegal? Apa? Aborsinya resmi apa ilegal? Beli pil itu loh katanya, nggak tahu beli pil terus gogrok apa gimana gitu katanya dulu itu. Oh, terus dibawa ke rumah sakit nggak? Enggak. Oh, terus Di sendiri. Oh, yo gak apa-apa lah ya. Ya sekarang dia suruh berusaha aja, berdoa bikin anak. Karena sekali lagi kalau orang-orang Indonesia terus bikin anak misalnya kayak yang tadi yang saya ceritain sama-sama anaknya 5. Kalau nggak salah malah anaknya 6 deh. Perempuan 2, laki-lakinya 5 ya. Perempuan 2, laki-laki 3 itu 6 nah, ya. Ini aku mau 4 ini udah 8 bulan. Nah, makanya kan intinya sampean sudah punya anak 3 itu bagi Hongkong kasihan nanti ya sudahlah kasihan anaknya kan oke lah kita kasih. Jadi menurut saya loh ya sekali lagi ini menurut saya ya bukan menurut imigrasi loh ya. Ini ini pikiran saya sih seperti itu daripada nanti kasihan suaminya terus anaknya juga terlantar ya udahlah kasih aja. Pasti ibunya juga mau cari duit pasti kayak gitu kan. Oh gitu ya. Iyalah kalau nggak punya. Yuli mana? Ya dia belum pulang nanti jam 12. Oh. Nanti booking. Iya, Dia booking. Telepon aja WA-nya dia aja. Kan ada toh. Kak Yuli nggak ada ini Kak Sandro kok. Ya wis nanti tak WA-in lah. Nanti tak kasih tahu lah Itu loh, caranya kan booking. itu mau aku periksa ke dokter kan bulan depan insya Allah Agustus sudah lahiran. Harus pakai KTP ya? Bingung. Harus pakai KTP. Ya. Iya, aku ki bingung gitu loh Kak. Ya nanti. Misalkan kalau ada KTP kan enak, bang paspor kan gitu. Iya, nggak apa-apa nanti kita kasih tahu. Sampean ada visanya kok nggak masalah. Nah, kalau ada visanya. Nggak Terus masalah. aku dulu dari Bandara Indonesia ditanya loh, nah mana KTP-mu? Nanti aku di Indonesia. Bandara Indonesia Ditanyain tuh. Nah mana KTP-mu? KTP Hongkong ya nanti aku buat nanti kalau udah habis ini aku nanti buat KTP. Oh ya udah gitu Bandara Indonesia. Iya. Kalau Bandara Hongkong nggak apa-apa, ya enak. Iya Bandara Hongkong udah. Kalau Bandara Hongkong udah. Kalau Indonesia kan dibilangin nanti dianggap TKI non prosedural jadinya kayak gitu. Oh terus itu dicek semua akte-aktenya anakku. Oh ini kelahiran Hongkong semua ya anak iya aku. Cuma dicek itu anak-anakku aktenya dicek semua. Oh lama. Ini iya. bener. Iya. Ini lahir di Hongkong ini lah mana aktenya? Ini aku ya kasih tahu semua loh Kak. Oh ya udah Iyalah. Itu Bandara Indonesia itu kadang maafan Ya bukan maafan ya Jen sistemnya kayak gitu. Dia nggak canggih. Gitu ya, Loh dia nggak canggih. Wong aku aja pernah kok. Wong aku juga sudah ada buktinya semuanya ditanyain. Jadi kadang ada yang bisa bedain KTP-W, kadang nggak ada yang bisa bedain KTP-P. Semuanya kalau yang kesana harus dicek ditanyain bolak-balik diliatin bolak-balik. Iya, itu dulu paspornya bojoku Nepal itu ya diteliti ini. Kan aku visanya akan beli di sini Kak, konsulat Indonesia. Ya. 2 bulan. Kan enak. Di mana? Di Konsulat. Kos BB. Iya. Berapa kalau beli di Kos BB? 890 2 bulan. Rupiah apa Hongkong? Konsulat Hongkong. 820 Hongkong dolar. Iya, lupa aku Kak. Oh ya wis.
Oh, kan enak ngono. Aku buat di sini bisa nggak kan? Aku tanya ke Solo. Oh bisa buat buat visa di sini nanti di Bandara Indonesia gampang. Yuk Pak, yuk gampang. Iya. Dicek, oh kamu udah beli ya visa di konsulat Hongkong ya. Terus keluar lo bojoku. Ya, biasanya kalau dari Indonesia 500 sebulan apa 3 bulan? Ya. Ini 2 bulan hampir 900-an gitu aja enak ya. Enggak. Enak ngomong. Iya Kak. Gak apa-apa. Ya wis nanti tak hubungi nanti kalau bojoku pulang tak kasih tahu bagaimana booking KTP. Oh iya Kak. Nanti linknya. Ya, Kak Sandro, nanti linknya tak kasih. Tak suruh tak tanyain bojoku, oke? Nah ini udah kan aku udah paspornya sama visaku kan udah aku kirim tadi. Ya, nanti ya. Iya, nanti tak tunjukin. Makasih ya Kak. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, amin ya. Semoga berkah ya Kak. Amin, siap. Ya, makasih. Yo, Assalamualaikum. salam, bye-bye. Bye-bye. Teman-teman, paper. Alhamdulillah. Masa penantian 4 tahun akhirnya visanya keluar. Jadi paper OS papernya sejak 2011. Kemudian menikah sama orang Hongkong 2018. Kemudian KTP-nya keluar baru kemarin 2023 Januari. Luar biasa ya perjuangannya teman-teman. Itu pun anak di Hongkong ada 3. Ini 4 karena ini ada di dalam perutnya masih 8 bulan. Gila, anaknya 4. Ya, kembali lagi membawa rezeki lah jadinya dapat KTP. Tapi ya anak segitulah membesarkan segala sesuatunya. Oke, gitu aja teman-teman informasi ini. Jadi paper ternyata juga bisa keluar KTP. Memang ada sih yang satu paper itu juga OS paper tapi anaknya 5. Sekarang udah jadi permanen. KTP-nya sudah permanen residen. Oke. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.